Mana ya? Jujur. Jujur. Ini gimana? Hello. Ya, belum login. Ya. Tolong dong, Geo, apa bebas? GSE 85. Nggak boleh, mantap. Enggak, satu kode. Itu satu kode. Satu kode sayang. GSE 85 871. Misalnya gini nggak sih GSE? Gede. Iya. Terus langsung 85. 85 871. Udah. Udah. Yes. Nih, pertama gini, buka websitenya, tulis GSE, udah ketikan ini. Gampang. Nih, sekarang kita lihat, ini apa sih? Jadi ini adalah apa nih? Gain expression profile of MCF7 ini nama sel kanker lah ya, kanker payudara nggak salah. Ya, ketika ini adalah data gain expression ketika sel ini dikasih nih treated with traditional Chinese medicine component. Kankernya dikasih obat. Jadi kalian yang tadi nonton video terus bingung mana treated? Ya nggak ada orang treated with traditional Chinese medicine, gitu ya. Oke, udah ngerti kan maksudnya? Geo ini apa sih? Geo itu isinya apa sih? Geo itu isinya itu Geografi. data Mar. ekspresi gen dari eksperimen. Jadi orangnya udah ngelakuin eksperimen ke sel ini, hasilnya adalah Jujur. profile gen expressionnya gitu. Bisa di apa namanya? Oke. Desain. Dia dapat datanya gimana nggak tahu. Kita lihat mungkin ada PCR atau apa nggak tahu. Udah. Oke, langsung step by step. Ini cepat ya. Analyze with G2N, oke? Udah gampang. Nah, ini mau yang mana nih? Yang mau yang mana nih? Bebas ya. Yang namanya paling keren deh. Bilobalik namanya, coba nih, bilobalik ya. Kita bakal membandingkan bilobalik dengan DMSO, oke? Jadi kita bikin dulu nih, kita bikin grup, define group, kelihatan kan ya? Define group, bilobalik, sama DMSO, oke? Sekarang bilobaliknya kita blok, kita pencet grup yang udah kita bikin, bilobalik, set. Nah, itu boleh lihat, bilobalik. Sekarang cari DMSO-nya. Nah, nih, pencet DMSO, set. Dah. Terus kita langsung aja mulai analyze. Sejauh ini udah pada tahu semua kan caranya? Gampang kan? Ngerjain 5 bisa kan? Gampang, udah lanjut analyze. Apa ini? Gen yang DEG namanya, differentially expressed genes. Artinya apa? Artinya adalah gen-gen yang ketika dikasih dua perbedaan tadi, dua treatment tadi, DMSO sama bilobalik, itu menunjukkan perbedaan ekspresi gen. Nih contohnya nih, kalau kita pencet tadi, nih angka ini kita pencet aja, terserah. Muncul gini nih, ini expression value berarti jumlah ekspresinya gitu lah. Kita lihat bilobalik lebih banyak dibanding DMSO. Artinya apa? Artinya tadi MCF7 tadi, sel kanker ini, ketika kita kasih bilobalik, ekspresi gen, ini nama gennya ya, gen simbol FBN2, nama gennya itu fibrilin 2, simbolnya FBN2. Ketika dikasih bilobalik, fibrilin 2 ini ekspresinya jadi banyak. Terus kita lihat log FC, ini log FC ini sebagai angka apa ya sebenarnya? Ekspresinya lah. Ekspresinya tuh berarti kamu ini lebih dari 1. Berarti dia nih bilobalik lebih banyak dari kontrol DMSO. Artinya dia sebutannya tuh upregulated. Oke? Ini so far udah ngerti ya? Nah, sekarang udah
ngerti log FC? Udah ngerti? Sekarang ada P value. P value ini ngapain sih? P value, P, kalau nggak salah P itu itu kependekan dari probability. Berarti kan probabilitas. Maksudnya probabilitas berarti bahasa Indonesianya apa sih? Kesempatan, kemungkinan, peluang. Peluang apa? Nah, jadi peluang yang dimaksud di P value itu adalah, ini kan tadi kebandingin dua treatment ya, DMSO sama Biloba balik. P value itu nunjukin, jadi ada namanya hipotesis nol. Hipotesis nol itu artinya gini, kamu mau ngasih apapun dari dua itu nggak ngaruh, harusnya tetap sama ekspresinya. Nah, P di sini gini, kan hipotesisnya bilang nggak ngaruh, sedangkan datanya ini nunjukin ngaruh. Nah, probabilitas kejadian ngaruh ini kalau hipotesis tadi benar. Misal maksudnya gini, kalau kenyataannya nggak ngaruh, seberapa mungkin sih data ini muncul? Ngerti? Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya gini, kan data yang ditabel ini nunjukin kalau ekspresinya beda, ya kan? Sedangkan kita berhipotesis, tahu kan hipotesis apa? Hipotesisnya adalah nggak ngaruh, padahal datanya nunjukin ngaruh. Nah, kita pengen tahu ini kebetulan atau memang ngaruh, ternyata hipotesis salah. Nah, kita lihat P value, probabilitas kejadian ini kalau hipotesisnya benar. Ngerti kan? Kalau ternyata, maksudnya asumsikan kenyataannya nggak ngaruh, seberapa mungkin sih data ini muncul? Udah ngerti? Makanya ketika P value-nya kecil, berarti kan ini langka banget, ya nggak? Dan dia munculnya banyak lagi. Nah, berarti kan hipotesisnya salah dong. Atau kita hoki banget, masa kita sehoki itu sih? Nggak mungkin kan sehoki itu. Jadi dengan P value yang kecil banget, kita bisa bilang hipotesis nol tadi yang bilang bahwa nggak ada hubungannya itu salah. Jadi kita sudah mereject hipotesis nol. Mungkin kalian ada yang pernah PKM, adil ya kan? Mungkin ada yang pernah PKM atau ya gitu, itu P value. Makanya aku bilang yang bukunya juga bilang, kalau P value-nya lebih dari 0,05 itu datanya nggak relevan, karena kemungkinan itu terjadi itu tinggi, jadi nggak langka. Berarti bisa jadi ini emang nggak ada hubungannya gitu. Oke? Itu P value. Tadi log MC udah ngerti? Lebih dari satu apa? Artinya apa? Lebih banyak, ya itu oke. Nah, yang dilihat itu dua dulu, yang TB ini ribet. Terus adjusted P value ini ya P value tapi di adjust, nggak penting. Oke, sekarang Excel. Full table. Separuh udah ngerti kan? Terus cara masukin gimana? Mungkin ada yang bingung. Saya bingung. Ya, tadi kan kalian ada yang pakai notepad terus di manual ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya di buku udah dikasih tahu caranya tuh kalian. Nih ya, ini di drag. Nah, itu ya. Mas boleh diulangin nggak lihat lagi.
Tidak kayak ditekan. Nih gue tutup ya. Ya ya. Aku udah mendownload nih filenya kan top table tadi namanya. Oke, ini filenya di sini. Langkah pertama buka file explorer. Oke. Langkah kedua buka Excel. Buka Excel. Excel dibuka Excel. Nah, munculnya kayak gini ya. Sekarang buka lagi file explorer. Terus kalian drag. Oke, masuk. D. Dah. Oh. Makasih Mas. Nanti. Udah. Kenapa harus gitu? Karena filenya tuh Banyak. apa sih namanya apa sih tadi? SPT. TSP. Kalau filenya Excel nggak usah gitu, tinggal dibuka aja. Ini filenya spesial lah. Oke, tadi salah gitu. Paham? Paham. Udah bisa ngelakuin di laptop sendiri? Insyaallah. Nah, sekarang ngapain? Sort. P-value. Tadi aku bilang kalau p-value-nya berapa nggak relevan. Dia Oke, berarti data yang p-value-nya lebih dari 0,05 kita hapus aja. Nah, kalau ini gimana? di sort. Ini p-value nih. Wah, ini kok gini, bingung nih. Ternyata maksudnya adalah ini E minus 05. Ini ilmu Excel ya. Excel ini suka gini. Juga gini loh. Padahal aslinya tuh 0,000. Artinya apa? Artinya ada 5 nol di depan angkamu. Ini kan 47. Kita hitung angka nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kalian lihat nih ya, 742 E min 05 berarti berapa? 742. Nolnya berapa? 5. Termasuk yang di depan koma nggak? Enggak. Termasuk dong, lihat dong, ini dong. 1, 2, 3, 4, 5 yang di depan koma juga kehitung 5. Oke? Ya. Kalau lihat kalian lihat nggak bingung ya? Ya. Jangan dikira ini eksponen, beda lagi eksponen. Nanti ada di parking. Dengerin. Nah. Ya aku kasih tahu sih kan, itu kan terjadi. Aku tahu kalau dilebarin muncul. Tapi kalau kalian gini ntar bingung loh. Apa sih? Jadi kalian besok ada yang nanya, awas ya. Dah. Sekarang langsung aja kan sortir. P-value sortir. Step 1, sortir P-value. Caranya gimana? P-value. Ya jadi kolom C. Ini row atau kolom ya? Kolom C. Kolom C ya, pencet. Ya. Sort. Bebas. Tapi aku lebih suka smallest dulu ya. Ini expand. Dah. Sekarang cari yang batasnya tadi, kita mau di bawah 0, nah nih kita ambil yang 0,049 ya, jangan sampai 0,05. Dah, pencet row nya, ini yang di ujung, dan ini namanya row. Kita 5 ini guys. Nah, terus sampai kali aku lihat tadi kalian ada yang manual di scroll gini. Itu setahun ya. Jangan. Caranya gini. Caranya adalah pencet Ctrl Shift terus panah arah mau kemana? Mau ke bawah, ke atas. Ya, nanti Bawah. bawah. Weh. Langsung ke blok semua yang bawah yang ada angkanya. Oke. Langsung di delete. Dah. Tuh kita lihat yang paling bawah nih 0,049. Udah nggak ada yang lebih. Nah, berarti ceritanya kita bisa bilang relevan semua. Sekarang yang log FC. Aku udah jelasin tadi ya log FC maksudnya apa. Kalau lebih dari satu apa, kalau kurang dari satu apa, nggak mau jelasin lagi. Langsung kita sortir. Ini, pencet F, pencet sort and filter lagi. Bebas mau yang mana dulu, bebas terserah. Small dulu aja biar enak. Expand, sort. Dah. Kita mau batasnya 1. Kita langsung scroll aja 1. Nah,
X ini ya, row 2569. Aku mau ngeluarin yang down regulated aja ya. Jadi tadi control shift arah mau kemana, oke? Terus diwarnain aja, hijau deh. Dah. Artinya hijau adalah down regulated, putih adalah up regulated. Oke? Lanjut ke David. Yang dia udah selesai ya, dari sini dia udah selesai. Langsung David kamu ya. David Bioinformatics. Oke. Langsung aja pencet haro depan, di kiri atas ada start analysis, bentar. Oke. Nah, ini sekalian tinggal mau yang mana nih? Bebas ya, yaudah yang hijau aja karena hijau banget. Ingat tadi control shift. Nah, mungkin ini kenapa kan kok berhenti sih? Karena ada yang kosong ya. Iya. Makanya dia berhenti gitu. Makanya di pangan. Itu tuh milih yang atas atau yang bawah sama aja tuh beda. Tas. Nah kita kan nggak mau yang paling atas. Kita yang Pencet shift panah ke bawah. Kalau kalian pencet panah ke bawah doang, kita hilang. Lagi. Oke. Dia nanya gimana? Oke deh langsung aja. Di copy jin simbolnya. Copy. Pencet upload user list. Kopas di sini. Udah, nggak apa-apa. Tadi ada kosong-kosong, nggak apa-apa, nggak ngaruh. Sekarang dikasih nama. Yang tadi udah bebas namanya apa ya? Tapi kita tetap pakai down regulated. Taksonominya tadi sel kanker manusia. Human. Oke. So far, so good. So good. Upload list. Udah kan? Nah, tadi kamu mau ngupload lagi juga boleh sebenarnya. Mau upload yang apa upgraded? Ya, harusnya dua-duanya sih. Tapi di Pak coba nggak dikasih tahu ya memang dua-duanya aja. Yang upgraded sama downregulated ya? Kok apa? Oh, kamu enggak, kamu nunjukin aja udah, cepet kok nih. Maksudnya gimana? Tapi harus dua-duanya. Ada dua, ini bisa dipilih mau yang mana yang mau kamu analisis yang dulu ya. Terus pencet aja nih functional annotation tools. Kalau di Bookbinder kan dibilangnya ini ya, bukan shortcut, sama aja sih. Nih shortcut functional annotation sama aja. Apa yang gue bilang? Terus tadi kalian suruh pathway nih di bagian kiri, kalau udah gambar kayak gini bagian kiri ada tulisan pathways. Jadi kalian nanti juga disuruh yang gene ontology kan. Ini udah tahu kan so far. Tadi udah masukin list simbol gene simbol, kasih nama grupnya, taksonominya manusia, upload list, pencet annotation function annotation apa gitu ya. Muncul gini, pencet pathway. Nih tadi minta kayak pathway kan. Pencet chart.
sering genotologi sama. Jadi misalnya ya, BP direct, ya kan? Ada lagi child. Aku pengen nunjukin tapi ini nggak muncul. Masnya Jumat berkah loh mas. Apa nih? Oke. Nah kalau wifi Oh, iya. itu tadi bisa nggak sih? Wifi-nya mati guys. Apa? Gimana cara nunjukin ini kalau muncul? Kakaknya lagi bingung. Nah, ini nih akhirnya muncul gini nih. Ini artinya apa sih? Coba kita telah satu-satu ya. Kita di sini kayaknya nggak lengkap deh. Kita download dulu baru Excel sesuai di buku panduan kan. Udah munculnya gini, kita tombol Excel. Nah, kalau yang tipe file gini, kalian bisa langsung pencet aja filenya, nggak harus di drag tadi. Oke, tadi yang TSV kan harus di drag. Nah, yang suka aja bisa. Nah, jujur aku juga kalau aku pengen tanya ibu dosen. Ibu ya. Nanti deh. Kita telah sendiri dulu deh. Kita apa yang bisa kita dapat dari ini sih? Kita lihat nih. Count apa nih? Count apa? Berarti jumlah apa nih? Nggak tahu. List total 342. Apa yang 342? Kita lihat coba kita ingat. Apakah apa yang gue ada 342? Nggak kelihatan ya? Ada lah. Nah, balik lagi. Nggak tahu ya. Oke, berarti kita nangkapnya gini deh. Count ini list total. Itu tadi simbol-simbol yang kita masukin. Ada 342. Ya, bisa dicek sini deh, aku lupa. Ini 342 nggak? Dari 3301 sampai 2570. Ya, nggak tahu lah, lupa. Kelihatan nggak sih? Gimana? Di David tadi coba. Ya tadi apa sih itu tadi? Oh iya, tadi pathway ya? 342 gen. Nah, 342 gen. Wih gacor Lita. Hebat. Good. Berarti dari 342, 26-nya itu termasuk pada dalam pathway calcium signaling. Ini jujur aku pun belum belajar. Kita tangkap aja mentah-mentah. Tadi gen yang mengalami upregulation ketika kita berikan apa nih Bali balit. Pilih balik. bola balik Udah balik. Boleh balik aja. Ya itulah. bola balik ya. Ketika kita kasih bola balik gen Pilo balik. bila balik Nah. kita kasih bila balik pada sel kanker, gen yang bekerja bagian dari pathway calcium signaling mengalami apa sebenarnya enrichment. Jujur aku nggak tahu enrichment maksudnya apa, tapi kita tangkap mentah-mentah dulu. Mungkin Bu dosen masih ibu. Oke. Berarti kita bisa ini aja deh. Kita memaknainya gini aja. Dari gena yang mengalami
upregulation. Gimana ya, dapat 2 tuh apa sih? Dapat 2 apa, tapi gena yang ngapain ini? Mana nih laporannya udah dikasih tau kayak gitu. Gini aja deh, dari gen yang mengalami upregulation setelah pemberian Bola balik. 26 diantaranya bila balik 26 diantaranya 26 diantaranya termasuk pada Kalsium. pathway calcium signaling, Oh, oke. sehingga mengalami enrichment. Mungkin kalian bisa search sendiri enrichment apa, aku nggak tahu, aku lupa. Intinya ini deh, 26 gennya tuh di sini. Artinya apa? Artinya berarti kamu ngasih obat itu ngaruh ke 26. calcium signaling pathway. Sebanyak 26. Kesimpulannya gitu. Bukan, 20 tuh datanya. Kita bisa menyimpulkan akhir. Simpulannya adalah dikasih pilobalit ngaruh ke calcium signaling pathway. Oke. Berarti itu yang bawahnya juga gitu. Ya. Ngasih pilobalit ngaruh ke hormone signaling pathway. Oh. Ngaruhnya gimana? Nggak tahu. Oke. Oke. Yang penting tahu dulu ngaruh. Coba kalau yang lain deh, tadi kan ini cake pathway. Kalau yang lain hasilnya beda nggak? Kinetologi yang BP ya. Saya video istirahat dulu guys. Nah, ini terus lagi Excel. Tanganku pegal. Nggak usah. Nanti kamu pegal ya. Nggak, itu belum berhenti. Belum, masih jalan. Ya, Kak. Nanti pegal loh. Nggak apa-apa loh. Nanti pegal loh. Nggak apa-apa loh. BP itu apa itu? Biological process. Oke. Buka lagi yang baru. Nah, ini pathway. Mana yang? Nah, kita lihat lagi datanya sama nih. Ada count, list total. P-value berarti cuma nunjukin dia beneran atau kebetulan. Nah, ini nggak ada, kayaknya semuanya beneran nih, nggak ada yang kebetulan nih. Udah nggak penting, yang lihat yang atas aja. Berarti ketika kita memberikan pilobalit, itu akan berpengaruh pada proses adesi sel pada sel kanker tersebut. Itu maknanya gitu. Pengaruhnya gimana? Nggak tahu. Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Oke. BP gitu sama lah ya nantinya. Yang lainnya juga gitu ya. Kan sama semua nih Excel-nya gitu. Oke. Yang dilihat adalah yang dilihat dari Excel ini, oke, yang dilihat dia cuma namanya aja. Term. Kalau kamu aku nggak ngerti ini gimana maksudnya. Yaudah, yang penting namanya ya. Dari namanya, bla bla bla. Tadi kesimpulannya. Karena kamu kasih obat apa? Harus cari itu mas. Kesimpulannya apa? Oh iya. Nggak jadi. Iya. Kamu ngasih senyawa apa, bukan obat, belum nggak tahu sih itu obat atau enggak. Senyawa pilobalit. Kita berikan ke MCF7, berpengaruh pada calcium signaling pathway, berpengaruh pada neuroactive ligand receptor interaction, amoebiasis, bla bla, gitu ya. Aman? Itu jawaban kesimpulan terakhir kalau nggak salah. Yang mana yang kasih senyawa tadi? Ya kesimpulannya. Kesimpulan. Kan ada soal kesimpulan ya di buku panduan. Itu jawaban. Kalau aku versiku, mungkin yang golongan lain beda ya, nggak tahu. Kalau versiku gitu. Kalian buka Excel-nya dari step David, terus kalian lihat termnya aja, nama-namanya aja, dah. Udah. Itu deh. Udah. Mungkin kalau kalian
lebih bagus lagi kalian cari tahu enrichment tuh maksudnya apa. Oh ya. Jadi kalian tahu ini ngaruhnya tuh apa sih? Ngaruh tapi ngaruh apa? Apakah menghambat ataukah memperkuat atau gimana? Bisa memperkuat cell adhesion, bisa aja memperlemah. Nggak tahu, aku nggak tahu. Oke. Oke? Ya. Nah sekarang kita speedrun ya. Kita buktikan bahwa kalau tahu caranya kita ngelakuinnya bisa cepat. Ya. Kita buku tutup semua. Ulang lagi nih. Ya, kasih Udah ya, kode yang berarti. baru, cepat. Apa? Ini mau di rekam atau enggak? Buka Geo, oke? Geodes. GSE apa? Cepet, cepet. Langsung kita kemana-mana. Enggak, yang kalian cepet. 85871. Gimana? Lupa, 871. Nah, 851, set, masuk. Langsung buka analis Geo 2R, dah. Langsung bebas, nih bebas terserah, langsung dibikin grup. Ya. Ini kayak anhidro nih, yang gampang deh, hiperosit, enter. Ini masih ada yang berbaca hapus dulu. Demesok, nah udah kebetulan udah gampang. Ulangi deh. Hiperosit, nih hiperosit di blok, pencet hiperosit, dah. Sekarang kita mau bandingkan ya, demesok, tulis nama demesok. Saya demesok, mana demesok, di tengah tadi. Nah, nih demesok ya. Vehicle demesok. Blok, pencet demesok, set, selesai. So, pencet analyze. Ini tergantung sinyal. Tenang. Sabar nih sinyalnya. Nah, langsung download full table. Yeay. Udah selesai nih. Belum. Di drag. Ini di save aja, hapus yes. Dah. Buka file explorer. Cari file di mana tadi? Nih top table kan? Bisa TSP. Buka Excel. Dah. Ini buka. Terus di drag. Set. Dah. Buka file. Sekarang p-value disortir dari kecil ke besar. Ya. Pastikan ini sudah bentuk sudah bentuk angka. Tadi ada kasus karena Excelnya membaca pemisah desimalnya beda dari yang tulisannya. Misal pemisah desimalnya sebenarnya koma, tapi tulisannya titik, itu ngaruh. Oke, diperhatikan. Kalau udah benar, harusnya ketika kamu pencet sort and filter, tulisannya smallest to largest, bukan A to Z. Oke, langsung aja. Smallest to largest, expand, sort, dah. Sekarang kita cari yang dia 0,5. Nah, ini dekat nih. Nih, yang lebih hapus. Dah. Sekarang lock FC. FC ini di sortir. Bebas. Sort, dah. Cari Yes. tengahnya 1. Kenceng banget. Aduh. Nah, nih. Terus di warnain. Hitam. Nah, lucu itu. Dah, hijau selesai. Geo selesai. Sekarang David. David bioinformatics. Cek short analysis. Divat gak sih itu artis itu? Dah, ini dihapus dulu. Jadi bekas tadi. Akhirnya gak usah dihapus nih, bisa. Dah. Nah, dari simbolnya ini yang ya, tahulah simbolnya. Bebas mau yang mana. Tapi cara aku gini. Tengah. Ini yang down regulator. Ya enggak? Oke, copy. Upload user list. Paste. Itu yang Kasih nama. Down. Ya, down. Human. Homo sapien. Upload. Sabar. Dah. Pencet ini functional annotation tools. Dah.
Dah, pathway, kayak pathway, cap, Bismillah semoga. Kenapa dia kok nggak ada? Oh, ada, berarti nggak ada. Ya udah, Ada, ya. selesai, nggak ada. Wah, beruntung yang dapat itu. Wah, yang dapat itu gak? Yakin nggak ada? Nah. Ya, Kayak semua ada, kalian ada. Udah. Nah sekarang BP Direct sudah sama cap. Nah ada nih, download Excel, download, buka langsung aja pencet. Enak banget yang dapat ini. Nggak ada yang dapet ini nggak ya? Oh, gitu ya. Nah nih, tuh. Nah ada keluar gini, artinya apa? Cepat, simpulkan. Yang terpengaruh Pengaruh oleh pemberian apa? Pemberian senyawanya tadi. Nggak tahu tadi apa ya. Udah selesai? Udah. Gampang? Cepat? Cepat. Berapa menit? Ada yang rekam? Aku 36 menit. Itu kan tadi ngejelasin semuanya. Ini yang speedrun. 6 menit, 6 menit, 6 Tuh, menit. kalian 6 menit di rumah. Kalian scrolling TikTok bisa sejam. Ya, 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 ya. 6 menit selesai. Ya. Oke? kerjain di rumah tuh. Oh. Berarti ini boleh pulang, Mas. Kok saya Proses, mau kocak. Proses dulu ya. Aduh. Oke?